Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian berikut ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai doa kunut. Sebuah doa yang dibaca ketika kita sedang menjalankan ibadah sholat. Doa ini dibaca ketika kita sedang dalam posisi bangun dari ruku' atau i'tidal, dan dilakukan pada waktu sholat subuh dan sholat witir. Penasaran dengan kajian ini? Mari kita baca dan pelajari bersama-sama. Tapi sebelum ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Makasih. Kata kunut berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu ketaatan, kesungguhan, patuh, berdiri lama, dan diam. Adapun menurut istilah adalah sebuah doa yang dibaca oleh seseorang ketika menjalankan ibadah sholat. Dari segi bacaan yang berbeda, ternyata ada pembagian dalam doa kunut tersebut yang perlu kita ketahui bersama. Doa kunut subuh ini adalah doa kunut yang dibaca oleh seseorang atau imam ketika menjalankan sholat subuh. Manakala seorang imam yang membaca doa kunut, maka tinggal mengganti akhiran ni yang artinya aku menjadi na yang artinya kami, imam dan makmum. Berikut doa kunut yang dibaca di waktu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'toit, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadillu man walait, la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, dan berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin, dan berilah berkah pada segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan berilah aku perlindungan dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan, karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan atau menghukum atas apa yang Engkau izinkan. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah Engkau berikan kekuasaan, dan tidaklah akan mulia siapa saja yang telah Engkau musuhi. Segala berkah atasmu dan segala keluhuran atasmu. Segala puji bagimu atas segala yang Engkau pastikan. Hamba memohon ampunan dan kembali taubat padamu, dan sholawat, rahmat, dan berkahmu atas baginda Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Hukum membaca doa kunut. Dari segi hukum, terdapat perbedaan hukum dalam membaca doa kunut tersebut. Sebagai kaum ulama tertentu, mereka semua mempunyai ijtihadnya sendiri-sendiri, dan ini tentu bukanlah sesuatu yang asing. Adapun perbedaan mengenai masalah membaca doa kunut ini diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama,
Bacaan kunut sudah disunahkan untuk dibaca secara terus-menerus sebagaimana yang terdapat dalam salah satu hadis yang berbunyi, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sekalipun kunut sampai beliau meninggalkan dunia. Hadis riwayat Ahmad. Kaum ulama yang memegang hukum ini adalah beliau Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Abi Laila, dan Al-Hasan bin Soleh. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa doa kunut sudah tidak disyariatkan kecuali doa kunut nazilah, maka diperbolehkan untuk membacanya di waktu sholat. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah beliau Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa'd, dan Yahya bin Yahya Al-Laits. Hal ini dikarenakan kunut adalah sebuah perkara yang baru, sebagaimana bunyi hadis berikut. Dari Abi Malik Al-Ashjail, Sa'id bin Thorik berkata, saya bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah SAW dan di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, di sini dan di Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka melakukan kunut pada sholat subuh? Maka dia menjawab, wahai anakku, hal tersebut kunut subuh adalah perkara baru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun yang dimaksud dengan perkara baru di sini adalah menunjukkan sebuah dalil bahwa kunut tetaplah ada namun jarang dikerjakan, atau kadang-kadang semisal terjadinya sebuah peperangan. Ketiga, bacaan kunut sudah tidak disyariatkan atau sudah terhapus hukumnya atau mansuh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah beliau Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, serta ulama-ulama yang berasal dari Kufah. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berbunyi, artinya, suatu waktu Rasulullah SAW ketika selesai membaca surat dari rakaat kedua di sholat fajar dan kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya atau iktidal berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau berdoa dalam posisi berdiri, ya Allah, selamatkanlah Al-Wahid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayash bin Abi Robi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, keraskanlah pijakanmu atau azabmu atas kabilah Mudar dan jadikanlah atas mereka rasa lapar bertahun-tahun seperti kelaparan yang pernah terjadi pada Nabi Yusuf. Ya Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri'lu, Zakwan, dan Asyiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sampai kepada kami bahwa beliau meninggalkan hal yang demikian itu manakala diturunkan sebuah ayat yang artinya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka dan mengadab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dolim. Quran Surat Al-Imran 3:128. Manfaat membaca doa kunut. Jika kita melihat dari doa kunut di atas, tentu saja manfaat dari membaca doa kunut ini sangatlah banyak, karena mengandung sebagai macam hal yang positif yang menyangkut diri kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan
sampai pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat tersebut adalah permohonan agar tetap diberikan petunjuk olehnya. 2. Permohonan agar tetap diberikan kesehatan yang bisa digunakan untuk nilai-nilai kebaikan. 3. Agar senantiasa diberikan sesuatu yang penuh barokah darinya. 4. Agar senantiasa tetap dalam perlindungan Allah dari segala mara bahaya yang mengancam dirinya. 5. Permohonan agar senantiasa diberikan ampunan olehnya. 6. Tetap percaya dan yakin bahwa semua keputusannya dalam genggamannya. Sebagai manusia, kita hanyalah bisa berusaha. 7. Permohonan agar rahmat, berkah dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya serta manfaat-manfaat lainnya. Semoga dengan penjelasan yang singkat mengenai doa kunut di atas bisa menambah wawasan keagamaan kita semuanya dan bisa membuat diri kita untuk tetap semangat dalam berdoa, taat dalam beribadah, dan gigih dalam bekerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.